pagi hari ini, saudaraku, kita mau sungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Ya. Kita akan lihat nats kita terlebih dahulu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, lebih keras. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata, dia harus pulang kembali ke sorga. Dia harus pergi supaya penghibur itu datang kepada kita. Karena kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana secara fisik Yesus meninggalkan murid-muridnya. Tetapi dia mengutus rohnya untuk tetap menyertai murid-muridnya. Bahkan kita orang percaya sampai nanti dia datang menjemput kita kembali di angkasa. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Saudara, biarlah mata kita terus tertuju kepada rencana Tuhan ini. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saudara, kalau dalam pengajaran saksi Yehova, mereka berkata hanya yang masuk surga itu 144.000. Karena itu saya tidak mau ikut pengajaran saksi Yehova. Karena yang ikut mereka sudah lebih dari 144.000. Artinya apa? Ya enggak kebagian surga, saudara. Tetapi Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, saudara, di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Karena itu saudara, kita harus tetap terus menjaga roh kita. Supaya kita boleh sampai kepada kehendak Allah yang sempurna. Sebelum kita masuk sorga, kita masih ada di dunia ini. Dan Bapa utus Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Saudara perhatikan ini. Bahwa Roh Kudus yang membuat roh kita selalu menyala-nyala. Katakan amin, saudaraku. Ya, Roh Kudus yang mampu menolong kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu saudara, jadilah orang percaya yang terus mengandalkan Roh Kudus. Tanda orang yang mengandalkan Roh Kudus, dia akan lapar dan haus, dia akan datang mencari Tuhan. Seperti yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu, yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, ada sebuah kesaksian, di mana suatu kali dalam satu ibadah, ketika pendeta sedang berkhotbah, ada 2 orang di balkon itu ngobrol, asik ngobrol. Enggak konsentrasi, saudara. Pendeta ngomong apa, dia kayaknya enggak nangkep apa-apa. Sampai singkat cerita, setelah khotbah selesai, pendeta itu mengajak jemaat untuk maju ke depan dan diurapi, ada altar call. Mereka juga masih enggak mudeng dari atas, lihat ini kenapa maju ke depan. Tetapi dalam hitungan menit, detik, tiba-tiba salah satu dari orang ini mendapatkan satu penglihatan bahwa ada api yang begitu besar turun di luar gedung gereja dan mulai masuk bergulung-gulung dan terpecah seperti lidah-lidah api, seperti apa yang dialami dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan melawat, mengurapi, membakar roh orang-orang yang maju ke depan, yang lapar dan haus. Karena melihat pemandangan yang demikian, dia berteriak-teriak, api, api, api. Temannya heran, kok dia teriak-teriak api, mana apinya? Karena yang bisa lihat cuman orang yang dapat penglihatan itu. Akhirnya orang yang tadinya enggak dengar khotbah,
Orang yang tadinya ngobrol, yang gak konsen ketika dia mendapat penglihatan itu. Dia mulai gemetar dan dia lari turun dari balkon. Maju ke depan dan dia terima pengurapan Tuhan. Rohnya kembali berkobar-kobar. Dan puji Tuhan, sampai hari ini dia tetap setia mengiring Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Saudara, ketika api Roh Kudus bakar roh kita, maka roh kita akan menyala-nyala, maka roh kita akan berkobar-kobar, saudaraku. Roh kita yang kecil dibakar oleh Roh Kudus yang begitu besar, maka akan menyala-nyala. Katakan amin, saudaraku. Karena itu tadi kita katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Orang yang rohnya menyala-nyala, dia pasti antusias, dia pasti bergairah. Ya, dia pasti akan bersemangat. Nah saudara, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Orang Kristen tidak boleh suam-suam kuku. Lebih keras sekali lagi. 2, 3. Orang Kristen tidak boleh suam-suam kuku. Kenapa nggak boleh suam-suam kuku, saudara? Karena orang yang suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin akan dimuntahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman ini yang kudus akan semakin kudus. Yang najis akan semakin najis, saudaraku. Karena itu kita harus jaga diri kita. Agar kita terus panas, agar kita terus menyala-nyala dan tidak boleh suam-suam kuku. Yang bahaya itu bukan berdiri di pinggir jalan, di sebelah kiri atau kanan jalan. Tetapi yang bahaya itu kalau saudara berdiri di tengah jalan. Bisa ketabrak dari sana sini, saudara. Ya, suam-suam itu seperti itu, nggak ke kiri, nggak ke kanan, ya, nggak maju, nggak mundur. Hidupnya itu suam. Tetapi ingat ayat ini berkata, Tuhan akan muntahkan orang yang suam-suam kuku. Saudara, roh yang menyala-nyala itu sangat penting. Katakan amin, saudaraku. Kenapa? Karena roh yang menyala-nyala, perhatikan yang ini baik-baik, akan menentukan apakah engkau berhasil atau engkau gagal. Orang yang rohnya menyala-nyala, dia akan bersemangat. Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dengar baik-baik. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Jadi orang yang rohnya menyala-nyala, dia akan bersemangat. Kalau dia bersemangat, otomatis dia akan berhasil dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang rohnya padam, dia kehilangan semangat itu, saudara. Yang mau berhasil katakan amin. Saudara, yang kedua, kalau roh kita menyala-nyala, itu akan membuat kita itu bergerak bagi Tuhan. Ya. Tidak diam, saudaraku. Coba saudara perhatikan sebentar. Kalau orang rohnya menyala-nyala, diajak doa yuk, ayo. Ibadah yuk, ayo, oke. Pelayanan yuk, siap. Ya, morning call yuk, siap, oke. Kalau rohnya padam, yuk doa yuk ibadah yuk pelayanan yuk. Ah, males. Saya ada masalah ini, nggak bisa ini. Alasannya 1001 macam, saudaraku. Kalau orang yang rohnya menyala-nyala, ketika gereja banyak kegiatan, banyak program, maka dia akan berkata seperti ini, puji Tuhan ya, kalau gereja kita ini maju, banyak program, banyak acara yang membuat kita bergairah, yang membuat kita itu menyala-nyala. Tetapi kalau orang yang rohnya padam, ketika gereja banyak acara, banyak program, dia akan berkata gini, masa kegiatan dari Senin sampai Senin? Pernah dengar kayak gitu, saudara? Pasti Anda pernah dengar orang yang berkata seperti itu, dengar, rohnya padam. Orang yang rohnya menyala-nyala ketika dengar gereja mulai mempersiapkan tempat untuk membangun, ya, membangun gedung gereja, membangun sarana prasarana, maka dia akan berkata, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan lumbung bagi jiwa-jiwa.
Tapi kalau orang yang rohnya padam, dengar hal seperti itulah, ngapain bangun? Tanah di Wonosobo kan mahal. Nanti ujung-ujungnya jemaat disuruh nabur lagi. Rohnya padam, saudara. Saudara, saya berdoa supaya jemaat Tuhan adalah orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Katakan amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kita akan melihat sekali lagi kisah ketika Yesus menampakkan diri di jalan yang menuju ke Emmaus. Ya, jadi setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu mereka, 2 orang murid itu berjumpa dengan Yesus di sebuah kampung yang bernama Emmaus. Saudara, awalnya mereka tidak mengenal Yesus, tetapi akhirnya mata mereka terbuka. Dan kita akan melihat bersama-sama dari cerita ini kembali, ya, ciri dari orang yang padam rohnya. Saudara, yang pertama, pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dengar ya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bayangkan saudara. Ini ciri yang pertama dari roh yang padam. Tidak menyadari kehadiran Tuhan. Padahal saudara, sudah 3 tahun mereka itu bersama-sama dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Mereka ikut melayani bersama-sama, tetapi kok enggak mengenal. Gimana coba saudaraku? Anda bisa bayangkan, sudah bersama-sama dengan seseorang selama 3 tahun, tetapi ketika berjumpa, dia tidak mengenal saudara. Ya, katakan orang menikah sudah usia 2-3 tahun, usia pernikahan. Satu kali suaminya pulang sampai ke rumah, tek, istrinya bukain pintu pagar, lalu berkata, maaf mas, siapa ya? Gitu. Anda bisa bayangin coba, sudah 3 tahun masih gak kenal. Bayangkan murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak mengenal, tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Ini tanda kalau mereka rohnya padam, saudaraku. Istilahnya gini loh, kesalahan bukan pada Tuhan, tetapi pada diri kita. Bukan pada pemancar, tetapi kepada penerima atau receivernya, saudaraku. Nggak sensitif, ya. Bukan Tuhan nggak hadir, bukan Tuhan nggak ada, tetapi nggak sensitif, nggak peka lagi gitu. Nggak sadar kalau Tuhan itu hadir. Saudara, perhatikan ke depan sebentar. Ada orang yang lebih sensitif akan kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Masuk rumah, awas, ada setan. Di sini 2, di situ 1, di ujung sana 3. Ya, tapi Tuhan dia nggak ngerasa, saudaraku. Ya, kemana-mana ada setan, di pohon itu ada setan. Ya, saya nggak bilang itu salah. Tetapi yang salah itu kalau dia lebih sensitif akan kehadiran setan, tetapi nggak peka akan kehadiran Tuhan. Tadi hadirat Tuhan kuat ya di gereja, aku orang ngerasa apa-apa loh. Tapi kalau lewat tempat sepi, aku kok merinding ya, kayaknya kok ada yang putih-putih di ujung sana. Nah, tanda rohnya padam. Ayo jemaat, kita peka akan kehadiran Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ciri orang yang rohnya padam, apa saudara? Sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Lagi lebih keras, 2, 3. Pandang kanan kiri saudara, mukanya sukacita apa muram. Ya, karena murid-murid saat itu, muka mereka muram. Ya, datang ke ibadah, mukanya muram. Dengar khotbah, wajahnya suram.
keluar ibadah tambah seram, saudara. Ini roh yang padam, saudara. Tetapi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, maka sukacita itu akan terpancar dari wajahnya. Tunjukkan wajah yang penuh dengan sukacita kepada orang di kanan kiri saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, apa tanda yang ketiga orang yang rohnya padam? Perkataannya negatif, ya. Lihat ketika mereka bertemu dengan Yesus dan seorang dari mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini? Ya. Lalu setelah itu mereka berkata bahwa imam-imam kepala pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ngomongnya itu yang negatif. Ngomongnya itu bukan janji Tuhan tetapi apa yang terjadi. Bukan ngomong janji Tuhan tetapi masalahmu terus. Saya selalu ingatkan saudara, jangan merenungkan masalah tetapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Cek saudara, apakah selama ini perkataan kita adalah perkataan yang positif? Saudara, pernah enggak punya pengalaman gini? Ketika kita ketemu dengan orang, ngomong sama dia 10 menit saja. Tapi rasanya itu kok banyak energi yang keluar ya. Capek ngomong sama orang ini. Ya, karena kata-katanya itu negatif. Kata-katanya itu enggak bagus. Kata-katanya itu gosip. Capek, saudara. Jadi begitu lihat, kayaknya kalau ketemu dia, capek deh. Tetapi sebaliknya kalau kita ketemu dengan orang yang rohnya menyala-nyala, kita akan merasakan ada satu semangat, ada satu gairah. Dan kita pun juga bersukacita. Ya, saudara, jaga perkataan kita. Orang yang rohnya menyala-nyala, perkataannya pasti positif. Perkataannya akan menjadi berkat. Perkataannya akan membangkitkan. Ya, perkataannya akan mendidik dan mengajar saudaraku. Berikutnya, ciri orang yang rohnya padam. Dia hilang pengharapan. Ayat yang ke-21 saudara perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka hilang pengharapan. Orang yang hilang pengharapan itu orang yang tertekan, orang yang stres saudaraku. Perhatikan aja, orang yang demikian apa-apa males, ya, makan males, kerja males, sampai mandi pun males. Apakah pagi ini ada yang belum mandi, saudaraku? Ya, saudara. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala, dia percaya bahwa di dalam Tuhan aku memiliki masa depan yang indah. Made cecepe, made cecepepe, masa depan cerah, ceria, penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Ini keyboardnya ngiringi tapi jangan bawa orang ngantuk ya. Kok kayak di Nina Bobo jadinya. Ya. Ini jadi pada liar-liar loh. Yang keempat. Berapa? Oh berarti Anda gak ngantuk. Ya saya tuh kan ngetes gitu kan. Kalau yang gak jawab ki ngantuk. Meh ngomong ke-5, ke-4, ke-3, ke-7 ya meneng wae gitu ya. Nah itu sebenarnya di ibadah ini juga kelihatan gitu mana yang rohnya menyala-nyala atau tidak gitu. Yang rohnya menyala-nyala katakan amin. Nah antusias kayak kue saudaraku ya. Yang kelima, orang yang rohnya padam tidak percaya janji Tuhan. Saudara lihat ayat ini berkata, lalu ia berkata kepada mereka, dengar hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara beberapa waktu yang lalu saya ketika sampaikan firman.
Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Tuhan katakan dia orang bodoh. Dalam ayat ini juga Tuhan menegur orang yang tidak percaya sebagai orang bodoh. Ya, tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang bodoh, saudaraku. Kalau orang ngomong sama kita nggak percaya, ya it's okay lah. Tetapi saudara bayangkan kalau Tuhan bicara kita nggak percaya. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, orang yang rohnya padam ketika dia dengar pendeta khotbah, nggak bener itu, bohong. Dengar orang kesaksian, alah itu paling digede-gedein. Ya, dikasih nasihat, kamu harus seperti ini, kamu lakukan ini. Jawabnya gini, dia kan gak tahu masalahku. Dia pinter ngomong, tetapi dia gak tahu apa yang aku alami. Ya. Tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, ketika dengar khotbah dia antusias. Ketika dengar khotbah dia selalu berkata amin. Kok isi rada bleret ya. Roh yang menyala-nyala, kalau dengar khotbah dia antusias. Dia berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya, hati-hati dengan kelima hal ini, cek kepada diri kita. Dan sekarang bagaimana agar roh kita menyala-nyala. Saudara, pada ayat yang ke-30 sampai 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, agar roh kita menyala-nyala, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Saudara perhatikan dua murid tadi yang tadinya rohnya padam, membara kembali. Ya. Ketika mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan dia. Jadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, lalu mereka mengundang Yesus untuk makan. Datang ke rumah. Dan Yesus yang menyediakan roti, mempersiapkan itu. Biasanya kan tuan rumah. Ya. Tetapi Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan mereka juga melihat ada bekas lubang di tangan Tuhan Yesus, mereka teringat, ini adalah Yesus, ini adalah guru kami, ini adalah Tuhan yang dulu pernah bersama-sama dengan kami, yang mengajak kami untuk melayani Tuhan dan yang mengajak mereka itu masuk perjamuan kudus. Mereka teringat, saudaraku. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus segera menghilang dari pandangan mereka. Ya. Saudara, Yesus sedang mengajar kepada murid-murid bahwa tidak perlu lagi secara kasat mata dia membuktikan itu. Tetapi supaya mereka itu percaya meskipun tidak melihat. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah saudara ketika engkau percaya meskipun tidak melihat. Jangan seperti orang Israel. Mereka sering melihat mujizat. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh, bagaimana Tuhan memberikan air, bagaimana Tuhan menurunkan mana. Saudara, tetapi mereka tetap tidak percaya. Karena itu pada ayat yang pertama tadi Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Kayak angin, ya.
Saudara bisa lihat angin? Nggak ada orang ya. Saudara bisa lihat angin? Angin warnanya apa? Merah, Pak. Lah itu kalau dikerokin kan merah. Ya, kita nggak bisa lihat angin, tetapi kita bisa merasakan angin itu. Demikian juga dengan Roh Kudus, saudaraku. Lebih baik kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia lihat kita. Saudara, beda orang nyembah Tuhan Yesus dengan nyembah patung itu apa? Kalau kita lihat patung, patung itu nggak bisa lihat kita. Betul? Apalagi nolong kita. Ngerti saudara? Tetapi kalau kita nyembah Tuhan Yesus, kita nggak bisa lihat dia. Tetapi dia lihat kita. Dan dia pasti bisa menolong kita, memberikan kemenangan bagi kita. Meskipun secara kasat mata Tuhan Yesus tidak terlihat. Tetapi dengar saudaraku, dia hadir dengan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita, orang yang percaya. Karena itu harus terus dijaga. Menyadari kehadiran Tuhan harus terus dijaga dalam kehidupan kita. Bagaimana agar roh kita menyala-nyala? Ya, saudara, kita harus terus menjaga hidup kita untuk terus akrab dengan firman, bergaul dengan firman, merenungkan firman Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika Anda mendengar khotbah seperti ini, mendengar firman, maka rohmu akan bangkit dan menyala-nyala. Ketika engkau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka rohmu akan menyala-nyala. Kalau saya kok beda ya Pak Pendeta, loh kenapa? Saya itu kalau dengar gosip, roh saya menyala-nyala. Gosip itu membuat roh kita padam, saudaraku. Ya, karena itu saudara harus ada kerinduan. Katakan kerinduan. Lebih keras lagi kerinduan. Harus ada usaha. Harus ada action dari kita. Nggak bisa tiba-tiba gitu, nggak bisa. Ya, kita harus siapkan diri kita. Kita harus lapar dan haus. Mulai besok pagi sampai tanggal 22. Selama rangkaian spiritual breakthrough ada 10 hari sampai penutupan pada hari Minggunya. Setiap pagi di waktu morning call itu ada acara spiritual breakthrough. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya kita rohnya menyala-nyala. Ya, seperti kebiasaan orang Yahudi, mereka 3 kali setahun itu mereka datang ke bait Allah. Mereka datang. Kalau yang dari luar mereka pun datang dengan biaya sendiri. Ada korban, mereka berkorban waktu, berkorban uang dan sebagainya. Saudara, tujuannya adalah untuk mengisi kerohanian mereka. Saudara, bukankah kita harus lebih lagi? Ayo bergairah saudara. Ya, ayo dengan penuh kerinduan. Kalau kita enggak disiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman, ya enggak bisa. Kalau kita nggak disiplin diri kita untuk berdoa menyediakan waktu yang nggak bisa saudara. Apakah saudara tiba-tiba bisa kenyang meskipun Anda tidak makan? Enggak toh. Dimulai dengan rasa lapar, haus, maka Anda datang ke meja makan atau datang ke rumah makan dan Anda makan, maka Anda menjadi kenyang. Roh kita juga demikian saudaraku. Ya, ayo saudara. Supaya roh kita menyala-nyala. Yang ketiga, baca sama-sama. Bagaimana agar roh kita menyala-nyala? 2, 3. Bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Ini ditunjukkan dalam ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Seperti saat ini saudara, kita bertemu dengan orang-orang saudara seiman kita yang rohnya menyala-nyala akan membuat roh kita juga menyala-nyala. Mereka berjumpa dengan Yesus
dan roh mereka menyala-nyala. Saudara, Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, hati-hati saudara. Kita akan berkobar-kobar kalau kita bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Alkitab katakan seperti itu. Tapi kalau kita senang bergaul dengan orang yang suka ngomong negatif, dengan orang yang suka gosip, dengan orang yang suka membicarakan orang lain, maka roh kita akan padam. Saudara, memang dalam bergaul, kemarin saya ajari ke anak-anak ketika kami ada di meja makan, ya. Memang dalam bergaul, kita itu tidak boleh pilih-pilih orang. Betul saudaraku? Ya, dalam bergaul kita nggak boleh pilih-pilih orang. Seperti Yesus juga lakukan seperti itu. Yesus bergaul dengan siapa saja. Tetapi dengar, Yesus pilih 12 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Dalam pengajaran, dalam pemuritan, dari 12 murid itu, Yesus juga pilih 3 orang murid inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, ada ring 1, ring 2, ring 3. Saudara, jangan kita berpikir kita bebas bergaul dengan siapapun. Oke, kalau hanya sekedar kenal, sekedar punya hubungan pertemanan, it's okay. Tetapi berbicara pergaulan, saudara, batasi pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orang yang rohnya padam, saudara. Maka engkau akan terbawa menjadi padam. Bergaullah dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Dari 3 orang murid inti ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan juga pilih 1 orang lagi. Orang yang selalu dekat sama Yesus. Yang banyak menulis apa yang terjadi dan dilakukan Yesus. Siapa dia? Yohanes. Saudara, kalau di rumah kita ada pagar, ya. Lalu ada bel, ting tong. Gitu. Rumahnya Michael ada bel? Nggak ada ya? Tek 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 gitu ya. Belnya itu kan. Ting tong. Lalu pembantu, sana Bi lihat siapa itu? Kalau di rumah kita itu kan, rumah itu kan dari luar dulu ya. Pagar. Lalu habis pagar halaman, kalau ada halamannya, ya. Lalu ruang tamu. Lebih dalam lagi, lebih private lagi ruang apa? Ruang keluarga. Lebih private lagi apa? Kamar tidur. Ting tong, Bi siapa? Ini kurir Bu, kurir nganter nganter barang dari Tokopedia ini. Kurir di mana? Masuk ruang keluarga? Perlu masuk ruang tamu? Di mana? Ya udah di pagar aja. Ya kecuali kalau barangnya besar harus buka pintu pagar, terima barang. Tapi cukup selesai. Gitu. Ting tong. Siapa Bi? Ini ada Pak RT lagi mau pendataan untuk pemilu. Masuk kemana Pak RT? Hah? Yang gak di halaman melasi ya, berdiri ya. Di teras atau ruang tamu ya. Ini kan udah gak pandemi ceritanya ya. Silahkan Pak, gitu kan. Ting tong. Siapa? Oh ini ada saudara. Saudara dekat ini berkunjung. Di pagar? Di teras? Di ruang tamu? Bahkan bisa ke ruang keluarga. Ting tong, siapa Bi? Ini Bapak pulang. Masuk kamar saudaraku. Ngerti saudara? Ya tentunya dengan protokol kesehatan. Ada yang bilang, wah saya kalau pulang tuh keramas Pak. Sampai samponya. Hati-hati loh, kemarin saya lihat video ya. Orang itu apa-apa di steril. Dapat makanan,
Semua semprot. Burger, begitu burgernya dikeluarin, semprot. Dibuka rotinya, dilihat dagingnya, semprot. Kentangnya disemprot. Minum Coca-Cola dibuka dulu, sedotannya disemprot, minumannya dibuka, disemprot. Begitu makan mati dia, saudaraku. Saking sterilnya, ya itu gambaran. Orang itu bikin joke ya, jangan terlalu parno ya. Kalau terlalu parno kita itu rugi sendiri. Kita jaga protokol kesehatan ya. Di mobil saya juga selalu ada hand sanitizer. Tapi jangan ketakutan kalau sampai semua disemprot. Kemana-mana semprot, kemana-mana disemprot. Sampai Anda mau kemana kursinya disemprot dulu semuanya, duduk. Ya jangan berlebihan lah ya, kita menjaga diri kita. Tetapi yang terlebih penting, kita percaya Tuhan yang melindungi kita dengan sempurna. Kalau kita nggak bisa jaga diri kita sempurna, tetapi kalau Tuhan bisa jaga dan lindungi kita sempurna. Katakan amin. Ya, nggak usah takut. Ingatkan, dorong saudara-saudara kita yang masih takut untuk datang kebaktian. Jadi masalah datang kebaktian, saya masuk sebentar di sini sebelum saya akhiri ya. Jadi ibadah onsite itu gini loh saudara. Tolong perhatian sebentar ya, ini nggak usah dicatat saudaraku. Jadi gini loh, masalah ibadah onsite itu bukan masalah ibadahnya atau tidak. Ikut Tuhan itu kan bukan urusan hal-hal jasmani atau ritual atau kegiatan, bukan. Tetapi kita itu diajar gini loh, kalau dulu masa pandemi kita nggak bisa onsite, kita online nggak apa-apa. Tetapi masa berjalan terus, masuk masa new normal, pemerintah mengizinkan kita ibadah, maka kita pun memulai ibadah onsite. Ya, sambil terus waktu berjalan kita terus mengerti tentang edukasi, tentang COVID, protokol kesehatan, ya. Kita tetap pakai protokol. Saya juga kadang nggak setuju kalau lihat mungkin di wilayah saya semalam juga ada beberapa orang kumpul-kumpul persiapkan untuk hari Idul Fitri, tetapi tidak dengan protokol kesehatan. Kumpul-kumpul, deket-deketan, nggak pakai masker gitu ya. Kan beberapa di TV kita lihat sekarang muncul klaster tarawih. Ya, karena itu pemerintah larang orang-orang mudik. Dan celakanya banyak orang itu yang gagal paham. Ngomong pemerintah enggak pedulilah, ngomong pemerintah kok lebih takut COVID daripada takut Gusti Allah. Ini pemerintah dibilang resim enggak bener. Wah itu macam-macam ngomongnya dan banyak orang yang jadi provokator itu ditangkap saudaraku. Gini loh, enggak mudeng artinya pemerintah ngomong enggak boleh mudik. Itu tujuannya apa itu enggak mudeng. Wong sudah ada jelas contoh-contohnya. Bagaimana India sampai dia itu meledak lagi pandemi ini. Karena jutaan orang kumpul di Sungai Gangga tanpa protokol kesehatan. Ya, jadi kalau kita lakukan dengan protokol kesehatan, it's okay, enggak apa-apa. Kalau ada yang sakit tidak bisa ke gereja, tidak apa-apa. Harus bisa ngerti. Kan kemarin saya khotbah, kita itu diberi akal budi yang diterangi dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mikir dan lihat. Tapi kalau Anda nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa, Anda harusnya bisa datang ibadah, Anda tidak datang ibadah, lah itu salah. Ibadahnya online aja Pak Pendeta, ya. Ya kalau Anda memang selama ini nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, Anda nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, it's okay. Tetapi lucu kan, kalau kita sudah kemana-mana, kita sudah berinteraksi dengan orang, ya kita bisa plesir, kita bisa foto-foto, bisa foto sana, foto sini, dengan berbagai gaya. Tetapi kalau ibadah masih takut. Lah itu salah saudaraku. Ya, jadi harus dimengerti dengan akal budi kita yang diterangi oleh Roh Kudus dan firman. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang agamawi saudara.
Yang saya selalu ingatkan, ajarkan itu apa? Setia ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Karena memang itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kan yang metik hasilnya, yang menuai hasilnya kan Anda sendiri, saudara. Ya, meskipun Pak Pendeta cerewet ngomong, ngingetin terus ya. Ngingetin terus. Ayo, setia. Ayo sungguh-sungguh, ya. Ayo saudara, mulai hari ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh, untuk kita boleh tetap setia dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana agar roh kita menyala-nyala? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, sampai akhirnya mereka ketemu dengan banyak orang dan mereka menceritakan. Roh mereka kembali berkobar-kobar. Bagaimana caranya? Yang keempat, ketika kita pun mengobarkan orang lain, saudaraku. Mereka ketemu Yesus, mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Dari Emmaus ke Yerusalem itu sekitar 7 mil atau 11 kilometer, saya pernah cerita. Jalan kaki, saudara, nggak pakai Grab. Tadi pagi aja saya jalan 400 meter aja karena buru-buru ya. Karena saya keluar dari perumahan, ternyata di pintu gerbang itu ada sholat id dan jalan ditutup total, saya tidak mendengar info pemberitahuan. Gimana ya? Gak bisa lewat, jangankan mobil, motor aja gak bisa. Ya udah pada mulai doa ya, saya gak enak, udah pada mulai worship. Ya, nah piye yo, nyari Grab, lebaran ngene ora ono Grab. Akhirnya saya telepon anak saya, weh, udah siap belum? Nah ini baru siap-siap, tapi nggak tahu waktu ngomong itu dia udah mandi atau belum, saya nggak tahu gitu kan. Ya ini baru siap-siap, pengertian siap-siap itu siap-siap apa gitu. Apa mungkin lagi mandi ngangkat telepon gitu mungkin ya. Ini gini nih, saya nggak bisa keluar terperangkap, tolonglah jemput saya. Oh iya ya Pak Andi siap gitu, udah siap kan? Ya ini lagi siap-siap gitu. Tapi memang pas, jadi pas. Saya bilang saya jalan keluar ya ke jalan raya, supaya nanti nggak muter-muter lagi, takutnya ada ketutup lagi di situ. Pas saya kembalikan mobil dan kami jalan, pas begitu saya sampai di pinggir jalan. Pas Grab ya, pas Fuway ini datang dan menjemput kami. Karena itu tadi terlambat ya, musik anak-anak nggak bisa latihan karena situasi seperti itu. Ya, nah saudara, jalan segitu aja buru-buru. Ini mereka 11 kilometer. Oh, 11 kilometer itu sini kemana ya Pak Har ya? Sini ke Sawangan ada 11 kilometer kira-kira? Oh tempatnya Bu Urip ya? Selok Romo ya? Mari sekali waktu kita berkunjung ke Bu Urip dan kita berjalan kaki. Dan saya minta Pak Hartanto yang menjadi komandan di depan. 11 kilo saudara, Bu Urip pada jalan kaki. Oh sampai Klerang ya, lumayan jauh ya Bu ya. Waduh, mereka jalan kaki, tetapi mereka bersemangat ya, karena mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengobarkan orang lain, ketika kita memberitakan firman ke orang lain, mengobarkan orang lain, saya mau nanya, siapa pertama yang berkobar-kobar? Diri kita, saudara. Kemarin selesai baptisan, kami ketemu dengan beberapa orang di sana. Dan selalu saya berdoa minta kesempatan Tuhan, biarlah setiap orang boleh mendengar keselamatan daripadamu. Tak tanyai, tahu enggak arti baptisannya? Enggak tahu. Sering dipakai, sering. Belum pernah dengar ceritanya kenapa orang harus dibaptis, belum. Bayangkan, bertahun-tahun tempat itu digunakan, belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Lalu saya cerita, dan roh saya terus semakin menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya,
Saudara, suatu kali ada pelayan Tuhan, bukan di HOG, ya, datang ke pendetanya dan bilang, Pak Pendeta, saya mau pamit ya, mau cuti. Loh mau cuti apa? Cuti hamil apa cuti apa? Saya mau cuti pelayanan Pak Pendeta. Saya nggak aktif dulu sementara waktu. Loh kenapa? Ya saya ini lagi banyak masalah. Belum lagi yang kedua, karena teman-teman di pelayanan itu juga kadang-kadang nggak bisa sehati. Jadi ini membuat saya itu down dan akhirnya saya memutuskan untuk cuti pelayanan. Ya, ini bukan di HOG ya, saudaraku ya. Karena pendetanya buru-buru dan harus pergi, tapi pendetanya bilang, oke, saya sebenarnya ada janji sama orang, tetapi ayo ikut mobil saya saja. Akhirnya mereka satu mobil dan bercerita tentang masalah itu. Dan setelah selesai cerita sebagian, ternyata sampai di rumahnya dan didoakan. Dan pelayan yang mau cuti ini bilang, Pak Pendeta, ada tetangga saya itu lagi sakit, bisa minta tolong didoakan. Lalu datanglah mereka ke sana, ya, mendoakan. Lalu tuan rumah, artinya tetangga yang sakit ini cerita, iya saya ini juga banyak masalah, saya banyak pikiran sampai akhirnya saya itu sakit gitu kan. Tapi karena dia tetap rohnya menyala-nyala, orang yang mau didoakan ini bilang, iya tapi saya tahu kalau saya itu harus tetap semangat, saya harus tetap kuat. Setan itu memang kurang ajar. Setan itu memang maunya bikin kita itu menjadi lemah, bikin kita itu jadi down. Akhirnya kita itu kalah. Tetangganya ngomong gitu. Ya, terus didoakan. Lalu satu lagi Pak Pendeta, rumah kedua. Lalu datanglah mereka ke rumah kedua itu dan dalam perbincangan itu akhirnya pelayan Tuhan yang mau pamit ini menasehati tetangganya yang kedua. Banyak ngomong. Dari A sampai Z sampai pendetanya nggak kebagian ngomong, saudara. Dan pendetanya cuman closing aja, bukan closing CAR, ini closing maksudnya mendoakan orang ini. Pak Pendeta silahkan berdoa. Selesai doa, pulang di mobil lagi pendetanya nanya, gimana? Mau lanjutkan konseling tadi, jadi mau cuti? Enggak Pak Pendeta. Kenapa? Saya sudah kuat lagi. Saudara, ketika kita terfokus sama Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, saudara, roh kita itu berkobar-kobar. Karena itu dengar baik-baik jemaat Tuhan. Mungkin di tempat ini ada saudara yang mulai ngerasa malas. Malas doa, malas pelayanan. Dengar, jangan-jangan selama ini saudara hanya terfokus memikirkan dirimu sendiri. Tapi mari mulai fokus kepada Tuhan. Fokus kepada orang lain, fokus kepada jiwa-jiwa. Fokus melayani Tuhan. Kobarkan itu, kobarkan orang lain. Ya, saya itu merinding ketika suatu kali saya sharing dengan anak Tuhan. Bahkan dia berkata, saya itu single Pak, karena saya mau melayani Tuhan, yaitu panggilan ya saudaraku ya. Karena memang panggilan, it's okay ya kalau memang panggilan. Tetapi saya juga lihat ada tulisan teman saya lucu gitu loh. Bukankah jodoh itu diatur oleh Tuhan? Kalau sekarang sampai sekarang kau belum dapat jodoh, berarti engkau susah diatur. Tapi kalau panggilan it's okay ya saudaraku ya. Nah saudara, orang yang malas pelayanan mungkin terfokus kepada dirinya sendiri. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh boleh mulai mengobarkan kasih karunia ini, mengobarkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, supaya kita pun juga boleh berkobar-kobar.